Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 192. Sebenarnya Mas Apandi ini siapa? Kok Pak Angga semudah itu memberikan izin untuk memasukkan temannya Mas Apandi? Sedangkan perusahaan sama sekali tidak membutuhkan karyawan, kata Viana, yang bertanya-tanya di hati. Kemudian Viana menyahut, maaf, soalnya Pak Angga belum menelpon saya, ataupun memberi kabar perihal Hendra, yang akan melamar kerja di perusahaan. Oh gitu, mungkin beliau tidak sempat memberikan kabar, kata Apandi. Mungkin beliau sibuk, karena perusahaan beliau kan banyak, sehingga lupa hal itu, kata Viana, sambil melihat ke arah Apandi. Tadi bilang kemarin ketemu Pak Angga. Terus jam berapa ketemunya? Kemarin kan seharian kerja, bahkan pulang pun saya yang antar. Apa yang di mobil itu adalah Mas Apandi. Tapi kayaknya tidak mungkin juga, soalnya kemarin kan saya yang nganterinnya pulang. Entahlah, saya bingung, kata Viana, yang berkata-kata di hatinya. Dia malah makin kebingungan dengan semua yang terjadi hari ini. Sementara Hendra, dia senyum-senyum sendiri, sambil melihat ke arah Siska. Rasanya, dia ingin berkenalan. Namun, Hendra tidak berani untuk memulai kenalannya. Jadi, mereka berdua hanya diam-diam saja. Sementara Viana, dia di depan itu, cerita-cerita bersama Apandi, dan ngomong panjang lebar dengannya. Ternyata, Mas Apandi asik juga orangnya, kata Viana, yang berkata-kata dalam hati, sambil tersenyum, melihat ke arah Apandi, sehingga membuat Apandi tersimpuh malu. Ternyata, kalau dipandang-pandang, Mbak Viana cantik juga, kata Apandi, yang berkata-kata di hati juga, karena waktu pertama kali kenal, Viana itu orangnya agak cuek sama Apandi. Meskipun sebenarnya Viana itu jatuh cinta pada pandangan pertama pada Apandi. Mungkin namanya perempuan, mungkin saja jaga image kali ya, tidak mau terlihat genit sama cowok. Sepertinya Apandi pun mulai ada rasa sama Viana. Apakah Apandi juga akan gengsi perihal perasaannya? Kita ikutin terus ceritanya ya. Sementara Pak Angga, saat ini, beliau sedang menunggu kedatangan Pak Amin, sang ajudan kepercayaan bos besar. Pak Amin kemana ya? Kok lama banget, kata Pak Angga, yang berkata-kata sendiri, sambil melihat ke arah pintu gerbang. Namun, masih belum terlihat juga dari pandangan matanya. Beliau pun duduk kembali di teras, sambil menunggu kedatangan Pak Amin. Setelah sekian menit berlalu, terdengar suara mobil yang berasal dari pintu gerbang. Pak Angga pun melihatnya ke arah pintu gerbang. Itu dia orang yang ditunggu-tunggu dari tadi, kata Pak Angga, sambil beranjak bangun dari tempat duduknya dan mendekat ke arah mobil yang dibawa oleh sang ajudannya itu. Selepas itu, beliau masuk ke dalam mobil dan langsung berangkat ke perusahaan, tepatnya ke PT Apandi Percalian Puri. Sedangkan Siska bersama yang lainnya saat ini baru saja tiba di pintu gerbang perusahaan. Dan setelah setibanya di lobi perusahaan, mereka berempat pun turun dari mobil. Selepas itu, mereka pun mau menuju ke ruang kerjanya. Di saat berjalan menuju ke ruang kerjanya masing-masing, tiba-tiba Yudi memanggil Apandi. Pan, kata Yudi, yang memanggil Apandi dari belakangnya. Kamu Yud, kata Apandi, sambil menoleh ke belakang. Iya Pan, loh, bukannya kamu bilang bahwa kemarin itu kamu dipecat dari perusahaan? Kenapa berangkat kerja lagi? Tanya Yudi dengan heran gitu. Apa aku tidak boleh kerja di sini lagi? Atau kamu tidak senang kalau aku masih bekerja di sini? Tanya Apandi. Bukan gitu Pan,
Aku nanya karena agak heran gitu. Soalnya, kamu bilang, kalau kemarin itu, bahwa kamu dipecat dari perusahaan. Makanya, ketika hari ini, kamu datang ke perusahaan ini lagi. Aku merasa heran aja gitu, jawab Yudi. Loh, kok Mas Apandi sudah dipecat, tapi hari ini malah bawa temannya untuk bekerja di perusahaan ini. Padahal, nasib pekerjaan dirinya saja sudah jelas-jelas dipecat. Tapi kok pakai bawa teman segala? Saya jadi curiga, kalau Mas Apandi adalah anak Pak Angga, kata Viana, yang berkata-kata di hati, sambil melihat ke arah Apandi. Kemudian, di saat Apandi berjalan mau ke tempat kerjanya, tiba-tiba ada Pak Hendri. Kemudian, melihat ke arah Apandi, loh, kok dia masih berani masuk kerja? Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode selanjutnya. Terima kasih.